Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistiono dari mahasiswa program studi pendidikan kimia di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, untuk hari ini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah multimedia pembelajaran kimia dengan menggunakan aplikasi 3D Packflip yang dimana di sini menghasilkan buku digital. Nah, di sini untuk dosen pengampunya sendiri pada mata kuliah multimedia pembelajaran kimia itu ialah Ibu Inelda Yulita SPD MPD. Beliaulah yang mengampu mata kuliah ini dan memberikan pembelajaran terhadap kami semua tentang pengembangan multimedia pembelajaran untuk kimia. Nah, untuk 3D Packflip sendiri, saya mengangkat tema seperti tugas sebelumnya, yaitu hidrolisis garam untuk kimia kelas 11. Nah, sekilas tentang buku digital ini. Selanjutnya tuh untuk yang pertama kita menggunakan Word ya. Jadi Wordnya itu langsung kita buka kemudian klik cover pack. Nah, cover pack ini bisa kita pilih ya sesuai apa yang ada di video, pilihannya bagaimana. Jadi di situ nanti kita tinggal mendesain, mengisi gambarnya, apakah logo universitas atau materi, kemudian ataukah gambar dari orang ilmiahnya, kemudian siapa yang merancang, nama, prodi, fakultas ataupun univ. Setelah itu ada kata pengantar, tujuan pembelajaran, daftar isi, kerangka atau peta konsep. Nah, sebelum dari situ di sini saya tidak menggunakan textbox ya. Jadi nggak langsung ketik di Wordnya. Jadi saya menggunakan textbox. Kenapa? Karena dengan textbox ini saya lebih bisa menata tulisannya bagaimana, kemudian juga tulisannya tidak terpaku pada rata kanan kirinya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kemauan kita bagaimana. Di tujuan pembelajaran pun kita bisa menyusunnya sesuai apa yang kita inginkan, model tulisannya, terus jarak. Untuk daftar isi sendiri kita bisa cover break. Nah, dari cover break ini kita tinggal klik yang pack numbernya itu pilih yang di footer atau yang di bawah. Nah, dari pack number itu nanti dikliknya itu nanti add synchron table. Nah, sini nanti muncul namanya tabel daftar isi. Di sini juga saya mendapatkan peta konsepnya dari Google. Jadi peta konsep ini tidak saya buat sendiri. Kemudian untuk animasi Doraemon ini saya download itu dari materi PPT sebelumnya juga saya sudah mengerjakan materi hidrolisis garam juga di PPT. Untuk PPT nya mungkin nanti next lah akan saya review. Nah, selanjutnya untuk model tulisan itu banyak ya, ada monotype, ada ink, ada Times New Roman, kemudian ada Snap ITC dan lainnya. Di sini saya menggunakan monotype. Kenapa? Desainnya sederhana tapi menarik dari tulisan monotype ini sendiri, sehingga menampakkan bahwa tulisan itu berseni lah, seperti itu. Dan selanjutnya sini ada pengertian hidrolisis. Di sini saya meletakkan dua gambar ilmuwan ya. Ilmuwan yang pertama itu yang perempuan, dia sedang melihat objek penelitiannya, dan yang kedua itu adalah seorang laki-laki yang mengamati dua objek penelitiannya. Dari sini kan ini hidrolisis ya, berbau dengan kimia. Jadi seperti itulah saya mengambil animasinya, kemudian saya meletakkannya di yang pertama di bawah ya, dari pengertian hidrolisis itu. Jadi bisa dilihat di situ hidrolisis berasal dari kata hidro yaitu air, dan lisis yang berarti penguraian. Berarti hidrolisis adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Selanjutnya, nah di sini bisa dilihat ya, ada garis,
Nah, garis ini saya ambil dari bagian preference, tapi di sini saya tidak akan menunjukkan itunya, tapi di sini menunjukkan tentang penginsertan dari menggunakan textbook tadi. Nah, itu yang gambar ilmuannya tadi. Nah, selanjutnya lanjut yang kedua, yaitu macam-macam hidrolisis garam. Ada hidrolisis parsial, kemudian ada contohnya. Nah, di sini ada yang di bold warna putih ya tulisannya. Itu sengaja dibikin buram seperti itu untuk mengasah mata pembaca, apakah dia benar-benar ingin memahami materi atau hanya sekedar seperti koran, cuma dibaca skip seperti itu. Jadi di sini alasannya seperti itu, makanya agar pembaca itu dengan teliti melihatnya. Ada juga tulisannya saya beda-bedakan ya. Kenapa? Karena di sini untuk membuat pembaca tahu mana poin-poin yang harus dilihat dan digunakan untuk dibaca dan dipahami rumus-rumusnya bagaimana. Di sini juga ada saya meletakkan contoh ya, seperti di video. Dan sini juga ada hidrolisis kation dan anion yang terhidrolisis. Tapi di sini untuk model puternya, nah terlihat kan pengisiannya bagaimana, ada perfuse-nya. Kalau sudah selesai di consider. Nah, turun lagi ke bawah, di sini ada yang perlu diperhatikan nih. Untuk hidrolisis garam itu yang perlu diperhatikan bahwasannya garam dengan komponen asam kuat dan basa kuat yang direaksikan dengan molekul air tidak akan mengalami hidrolisis. Tuh. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada materi yang berdasarkan asam basa pembentuknya. Garam dikelompokkan menjadi 4. Nah, di sini kenapa saya bedakan? Biar teman-teman atau audiens pembaca bisa melihat apa aja sih asam basa pembentuknya garam. Jadi biar mudah dipahami seperti itu. Dan juga ada manfaat dari hidrolisis garam tadi. Ada di bidang pertanian, terus ada di bidang pelapukan batuan, kemudian andil dalam penjernihan air, terus kulit pada penutup hewan lunak, penyedap makanan agar lebih terasa gurih dan enak. Nah, jadi sebenarnya hidrolisis garam ini memiliki banyak manfaatnya ya. Untuk model tulisan bisa dilihat pada video ya. Bisa menggunakan normal, body, text, heading, nose paving. Nah, di sini juga ada contoh soal ya. Contoh soalnya kenapa pembahasannya saya buat seperti itu, agar pembaca tuh bisa lebih jeli memahaminya. Kemudian ada latihan soal. Nah, latihannya ini ada 8 ya. Tuh, ada 8. Jadi nanti para pembaca atau audiens bisa mengerjakannya dan mendapatkan jawabannya mungkin setelah memahami materi yang di atas. Selanjutnya ada blank paper atau paper kosong. Dan kemudian ada kesimpulan ya. Itu saya copy, terus saya paste. Nah, saya paste, kemudian saya taruh di blank papernya. Kemudian di drag. Nah, sisa. Maksudnya dari blank paper itu adalah sisa blank paper, di situ akan diisi video. Nah, video itu nanti ada di penginsertannya di 3D Packflip-nya. Tuh, jadi di sini manfaat dari blank paper-nya itu seperti itu. Untuk mengisi video. Jadi untuk sebenarnya untuk pembuatan 3D Packflip ini bisa langsung ya, tapi karena saya lebih suka mendesainnya dari Word. Karena di Word ini kita bisa menyesuaikan apa sih yang masih kurang, dan kita bisa menggunakan kelincahan kita di Word atau mengasah lebih baik lagi di Word. Jadi seperti itu. Nah, bisa terlihat ya di sini. Kemudian di Save As. Nah, di Save As ini bisa dipilih bagian desktop,
kemudian pilih yang file PDF-nya, dan jadilah file PDF itu. Nah, setelah di save as tadi ya ke bentuk PDF dari Word-nya, teman-teman bisa melihat bentuk dari PDF-nya, dari desainnya bagaimana, hasilnya bagaimana, dan sebenarnya ini sudah bisa dicetak jadi hardbook ya. Tapi dengan musim pandemi ini kita semua belajar via online, jadi buku pun ya buku online seperti itu. Nah, dari PDF ini bisa dikonvert langsung ke 3D Pack. Dan untuk soal tadi, kenapa ada yang drag putih buram? Sebenarnya nggak buram kali, itu sedikit buram biar teman-teman juga yang pengen mengerjakan jadi teliti gitu, nggak seperti menggunakan kayak Brainly atau apa yang rumus langsung dikerjakan jawabannya. Jadi tidak seperti itu. Jadi agar teman-teman lebih mudah memahami bagaimana rumusnya, jawabannya, angkanya dari mana, dan hasil-hasilnya. Kemudian hasil yang blank paper tadi kan sudah terlihat pada PDF. Nah, di situ nanti setelah dikonvert ke 3D Pack, nah di situ kita isi videonya. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya untuk dikonvert ke 3D Pack-nya. Di situ ada 3D Pack, kemudian klik yang try, kemudian open, terus pilih filenya, dan terbukalah hasil convertnya tadi. Nah, di sini hasil bukunya seperti ini ya, bentuk buku digitalnya. Tapi sebelumnya di sini saya akan menunjukkan apa aja yang ada. Ada add link, add movie, add network video, add image, add a text picture, add sound, add flash, add button, add bitmap button, add YouTube, add text, to highlight, zoom in, zoom out, dan hard tool. Nah, di sini itu ya hasil yang dikonvert tadi. Kemudian saya di sini ingin mendesain cover terakhirnya ya, atau cover penutup bukunya. Nah, jadi di sini saya langsung aja menuju ke pack paling bawah, yaitu pack 32 ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini dia covernya. Tapi sebenarnya ini kata-kata terakhirnya. Bismillah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini dia untuk cover pada terakhir bukunya. Bentuknya seperti ini ya. Sini kita memilih warna, itu ada yellow, blue, black, moonlight. Nah, di sini saya memilih yang moonlight ya. Nah, untuk tulisannya di sini dari add text, kemudian diketik. Nah, saya langsung memilih, dan kemudian sini ada bermacam-macam model tulisan ya. Ada Rockmill, Raw Heavy, Stencil STD, dan masih banyak lagi ya model-model tulisan yang ada di dalam 3D Pack ini. Selanjutnya untuk warna, di sini saya mengkombinasikan warna hijau toska, merah cabe, ungu, dan biru. Mengapa saya ngambil kombinasi ini? Kalau untuk hijau toska itu sendiri ya seperti biasanya kreasi saya, tapi kalau fakultas dan univ, kenapa biru dan ungu? Fakultas FKIP itu identik dengan ungu, dan univ itu maritim jadi biru. Untuk penginputan animasinya bisa teman-teman lihat ya. Di sini tuh. Nah, di sini terdapat gambar, itu logo Umrah, dan gambar animasi seperti yang tertampak di paling atas tadi. Ini sebagai penutupnya, dan tada, selesai pengeditannya. Selanjutnya, nah itu bentuk-bentuknya. Teman-teman bisa melihat sendiri dari hasil bentuk bukunya, banyak tampilannya, dan hasil-hasilnya alhamdulillah ya bisa terbaca dengan tulisannya, dan tulisannya pun lumayan besar ya, jadi mudah untuk dilihat, dan mata pun tidak sakit untuk melihatnya karena mungkin tulisan kecil atau lainnya tuh. Nah, sini saya akan menunjukkan video ya, tapi sebelumnya mengklik kesimpulannya dulu dan back. Nah, itu hasil cover terakhir tadi. Nah, ini dia videonya, mari kita lihat. Nah,
videonya, tuh video hidrolisis kimia kelas 11 tuh, teman-teman bisa melihat ya. Nah, di sini ada penjelasan dari materi hidrolisis tadi ya di video ini. Nah, kemudian saya langsung aja ke video yang menunjukkan. Seperti video yang dilihat, ada asam kuat dan basa kuat, yaitu HCl tambah NaOH menghasilkan reaksi seperti pada video tadi. Nah, berikut video singkat secara keseluruhannya ya, bisa teman-teman lihat. Ya, itu hasil darinya, konsepnya, terus animasi Doraemonnya, materinya. Di sini sih untuk kesan saya dalam mendesain 3D backflip ini sendiri, banyak ya sebenarnya hal-hal baru yang bisa dipelajari dari sini. Dan sebenarnya juga saya bersyukur dengan adanya pembelajaran mata kuliah multimedia ini, sehingga dapat mengembangkan proyek-proyek pembelajaran untuk ketika kelak saya menjadi guru nanti dan teman-teman lainnya. Inilah bekal kami untuk kelak menjadi bahan proses proyek ini sendiri. Mungkin sampai di sini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.